Selamat berjumpa kembali, wahai para pembelajar. Masih dengan saya, masih di mata kuliah Arsitektur Kota, dan kita masih membahas buku dari Pak Spiro Kostov yang berjudul The City Shape. Nah, namun kali ini materinya adalah tentang bentuk kota yang paling awal dibangun dalam peradaban manusia, yaitu bentuk-bentuk organik atau organic patterns. Nah, selanjutnya ikuti tayangan tersebut karena kita akan membahas organic patterns dalam The City Shape. Nah, Pak Spiro Kostov ini memulai menjelaskan mengenai organic patterns dengan menyebutkan bahwa ada kota yang direncanakan, planned city, dan ada kota yang tidak direncanakan, unplanned. Jadi biasanya satu kota itu memang tumbuh tidak langsung direncanakan ya. Itu tadi disebutkan di situ adalah humble, insinuatif, gradual gitu. Tapi kemudian ketika orang mulai datang, mulai harus ada keteraturan, apalagi kalau sudah punya sumber daya ya, ekonomi yang memadai, punya duit ya, kemudian institusi yang mengelola kota kuat ya, pemerintahnya kuat, politiknya kuat, maka kota bisa direncanakan untuk mengatur kehidupan kota itu ya dengan aturan tertentu, dan disitulah kota bisa direncanakan. Nah, salah satu contoh bagaimana suatu kota itu tumbuh sempat tidak direncanakan tapi kemudian direncanakan itu kota Pekanbaru ya. Jadi ini ada urban process of Pekanbaru City, ya, ibu kota provinsi Riau. Nah, awalnya kota ini memang tumbuh tidak direncanakan ya, karena pemindahan ibu kota kerajaan Siak ini ya, di tepi Sungai Siak Indrapura di Riau, yang mundur lebih ke hulu, sebelah hulu sungai di sebelah barat, karena merasa dominasi Belanda di Selat Malaka terlalu kuat sehingga daripada berkonflik itu ibu kota kerajaan Siak dipindahkan, tarik agak lebih ke hulu ya. Namun di situ ibu kota kerajaan Siak tidak mau kehilangan pengaruhnya untuk mengontrol jalur perdagangan dari Sumatera Barat ya, lewat Sungai Siak ke Selat Malaka, sehingga posisi ibu kota kerajaan tetap ada di tepi Sungai Siak. Nah, yang cukup menarik adalah kenapa kota ini disebut kota Pekanbaru, karena dulu ada pasar yang dekat dengan pusat kota kerajaan. Nah, tapi kemudian karena pusat ekonomi lebih ada di sungai, maka pasar ini dipindahkan oleh raja dari dekat kerajaan ke lebih dekat-dekat ke sungai, sehingga pasar itu disebut pasar yang baru, dan dalam bahasa Riau, Melayu Riau disebutnya pekan. Pasar itu disebutnya pekan. Sehingga akhirnya terbentuklah di situ sebagai kota Pekanbaru. Jadi ini adalah tumbuh secara organik karena ada sungai jalur ekonomi, maka pasar itu pindah gitu ke dekat kota, dan itulah awal asalnya tumbuhnya kota Pekanbaru. Nah, secara ini ya direncanakan dengan lebih komprehensif. Kota Pekanbaru itu terjadi ketika mulai ada pengaruh ini ya, Hindia Belanda sebagai Gemeente di situ ngelola kota, sehingga akhirnya pusat dari pasar yang baru itu berkembang jadi pusat kota tua ya, downtown itu yang mulai muncul di situ. Ada pola-pola grid, ada ruko segala macam ya, ruko-ruko Cina yang awal gitu ya. Nah, namun ketika masa kemerdekaan juga kota ini direncanakan dengan membangun Bandara Simpang 3 yang sekarang disebut sebagai Bandara Sultan Syarif Qasim II ya. Nah, ini akan menghubungkan antara kota Pekanbaru dengan Jakarta lewat pesawat. Jadi Sumbu ini dibentuk oleh jalur antara pusat kota Pekanbaru dengan ibu kota Indonesia yaitu Jakarta. Sumbu ini, dan ini kalau diteruskan terus ke utara itu ada tempat eksploitasi minyak bumi, perusahaan Caltex di situ. Jadi ini mulai direncanakan, dan kekuatan yang diterapkan tadi ekonomi politik ya. Kemerdekaan Indonesia, ibu kota Jakarta, Pekanbaru adalah ibu kota provinsi, tetapi ada sumber daya alam ya yang punya nilai ekonomi yaitu minyak. Jadi sumbunya itu dibentuk oleh kekuatan ekonomi politik. Nah inilah akhirnya yang membentuk pusat kota Pekanbaru di tepi sungai itu adalah kawasan kota tua ya, yang jadi cikal bakal kota Pekanbaru, lalu dibentuk oleh Gemeente ya di masa Hindia Belanda. Gemeente itu sekitar kayak wali kota lah, perwakilan. Ada perwakilan Hindia Belanda yang mengatur usaha-usaha perkebunan di sekitarnya. Nah, setelah kemerdekaan maka agak sedikit ke selatan itu adalah pusat pemerintahan, gitu. Nah, pusat pemerintahan ya, kantor-kantor diletakkan di situ. Nah, antara kota lama dan pusat pemerintahan itu tumbuh sebagai pusat komersial.
gitu. Jadi ruko, pasar, namanya sekarang namanya pasar sentral gitu ya. Pusat-pusat pertokoan ada di situ. Nah, di sini mulai kota Pekanbaru itu menjadi planned city. Nah, ini yang lebih kota Pekanbaru sekarang ya. Ini ya, ada pusat kota tadi yang terdiri dari 3 kawasan, kota tua, kawasan pemerintahan di sebelah selatan, lalu di antaranya adalah kawasan komersial. Gitu. Nah, kemudian karena otonomi daerah semakin kaya ini kota, gitu, sehingga akhirnya pusat pertumbuhan tadi clustering ya, jadi di suburb di agak luar kota itu mulai tumbuh pusat-pusat pertumbuhan kota yang baru ya, ada kawasan Pan-Am, ada kawasan SKA, ada kawasan Tangkerang gitu, dan semua terhubung lewat jalur-jalur jalan arteri, jalan yang sangat kuat gitu ya, sangat lebar. Oke, kalau ini yang disampaikan sebagai contoh oleh Mas Rostov ya, kota Herat di Afghanistan. Kalau Anda lihat polanya, pola-pola organik ada di dalam, sementara pola-pola yang rektangular itu ada di jalan yang di samping. Jadi kalau dibaca dari sejarahnya itu adalah kota ini yang direncanakan ya, yang silang ini, yang jalan yang grid ini, tapi di dalamnya adalah pemukiman yang tumbuh secara organik. Nah, ini contoh juga yang ada di Indonesia yang saya teliti, yaitu Kota Kudus ya. Nah, gambar ini dan peta ini menunjukkan kawasan Kudus yang lama ya, di mana dibangun oleh Sultan Kudus ya di situ, dan karena beliau adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, maka beliau tidak punya otoritas dalam membangun sebuah kota. Gitu. Memang ada pengetahuan ya, nilai-nilai, tetapi akhirnya kota ini tumbuh secara organik ya. Jadi ada masjid, kemudian ada perumahan, ya bersih, rapi, tertata, tapi tumbuhnya organik, tidak seperti top down, harus seperti ini, gitu kan. Gitu. Nah, lalu ini Kudus Lama. Lalu batas dari Kudus Lama adalah sungai yang disebut sebagai Kali Belis. Nah, di sebelah timur ini adalah Kudus yang baru yang dibangun pada masa kolonial. Nah, di sini lebih flat, lebih terencana. Misalnya Sumbu ya, ke arah Gunung Muria mulai ada nih, dan Sumbu itu mengarah tepat di alun-alun. Lalu pola-pola jalan mulai dilihat grid gitu ya, ada grid ya, yang lebih efisien gitu. Nah, jadi kelihatan plan dan unplanned itu juga terlihat di Kudus Lama dan Kudus Baru, dan itu dipisahkan oleh elemen alam yang namanya Kali Belis. Nah, ini yang Pak Subrokoto mulai cerita bahwa ternyata suatu bentuk kota juga dipengaruhi oleh alam, natural environment ya. Jadi ini kita lihat bagaimana suatu kota itu tumbuh secara organik, dan pola pertumbuhannya itu mengikuti ini ya, bentuk-bentuk tanah pertanian gitu. Jadi bukan di garis kotak-kotak yang sangat rapi, sangat metrik gitu, tapi berubah pelan-pelan dari pertanian jadi hunian, gitu. Jadi bentuknya aja beda, ini pertanian, ini adalah hunian, tapi lihat polanya sama. Nah, di sini dia menyebutkan bahwa ada permukiman sungai, ada pelabuhan alami, ada lereng pertahanan, lereng linear, puncak bukit, lereng miring. Bagaimana alam itu ternyata juga membentuk kota. Ya. Nah, tapi kemudian bentuk-bentuk kota yang tumbuh secara organik itu juga bukan hanya karena faktor alam, tapi juga karena faktor hukum dan aturan ya, sosial ya, aturan sosial. Nah, ini yang paling banyak dijadikan contoh adalah Yerusalem. Ini Anda lihat bentuknya tidak beraturannya organik, tapi ini ada benteng gitu. Lalu di dalamnya dulu ditinggali oleh kelompok Kristen gitu dan Yahudi, tapi kemudian ketika Islam masuk mendirikan Temple of Dome di sini ya, Dome of the Rock ya, Masjid Al-Aqsa gitu. Sehingga akhirnya muncul Muslim Quarter. Jadi ada 4 akhirnya, ada Yahudi dulu yang awal ada di kota ini, yang mendirikan kota ini Yahudi. Kemudian Isa Al-Masih ya juga lahir di Bethlehem di sini sehingga Katolik masuk. Lalu kemudian Armenia juga masuk ke sini, dan terakhir Muslim masuk. Jadi ini adalah social order yang meskipun bentuknya kotanya organik, tetapi ada tidak beraturan gitu ya. Tapi ada aturan-aturan sosial yang mengatur quarter. Nah, selain Yerusalem ada juga Damaskus. Nah, kalau Damaskus ini kota Romawi sebenarnya. Jadi ketika Romawi datang ke sini, maka ini jadi salah satu pusat gereja Ortodoks ya, sehingga quarter Kristen itu cukup kuat di sini. Dan tentu saja Yahudi juga sudah ada di sini karena Yahudi lebih dahulu di situ. Pada masa Romawi juga ada di situ. Nah, kemudian ketika dinasti Umayyah menaklukkan
Damsyik ya, nama Arab dari Damaskus, maka mereka membangun istana dan mereka membangun masjid. Jadi ada tiga ya, tiga quarter Muslim yang cukup dominan, kemudian ada Kristen dan ada Jewish ya, Yahudi. Nah, jadi gini, bisa disimpulkan bahwa organic patterns itu merupakan bentuk awal yang dipilih oleh manusia ketika dia mulai membangun kota ya, dalam sejarah peradaban manusia. Nah, ada beberapa kota yang sampai saat ini masih bisa ditandai daerah-daerah mana yang tumbuh secara alamiah gitu ya. Lalu daerah-daerah mana yang bisa yang sudah mulai terancang dengan baik, ya, terencana dengan baik. Nah, bentuk-bentuk alamiah atau pola-pola organik ini ada banyak pengaruhnya ya, bisa dari pengaruh alam atau justru pengaruh peranata hukum dan sosial. Nah, selanjutnya saya akan antarkan Anda pada segmen berikutnya tentang materi yang lebih dalam The City Shape-nya Sbriukostov ya, yaitu tentang pola yang paling banyak digunakan dalam merancang kota, yaitu the grid. Nah, penasaran kan? Maka jangan kemana-mana karena ikuti segmen berikutnya.